Ya, oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, terima kasih Anda sudah berpartisipasi untuk join di kuliah Islamic Gender Studies ya pagi hari ini. Karena ini pertemuan pertama setelah kita libur ya, setelah ujian mid semester sekaligus libur Lebaran 1442 Hijriah ya, atau tahun 2021 Masehi. Sekali lagi mungkin saya ada kekhilafan atau kesalahan selama ngajar di kelas ini, ya mohon dimaafkan gitu ya. Kemudian saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama puasa atau selama ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya seperti biasa karena ini pertemuan pertama setelah liburan dan juga setelah mid semester, saya ingin menyampaikan beberapa hal sedikit terkait dengan tugas ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama gitu ya di semester ini, untuk ujian mid semester dan juga ujian akhir itu saya tidak melaksanakan ujian sesuai dengan jadwal, tetapi ujiannya itu berupa tugas gitu ya, yang harus Anda kerjakan lewat Google Classroom ya. Karena mata kuliah teori itu menuntut mahasiswa harus lebih mandiri dan dan harus lebih siap gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam soal itu dalam model menjawab ilmiah. Karena di mata kuliah ini itu akan melatih mahasiswa satu kemandirian. Jadi dengan model penugasan itu apakah mahasiswa itu serius mengerjakan tanpa deadline waktu yang fix gitu ya. Karena kalau ujian pada hari itu ya Anda akan belajar hari itu juga dan harus selesai saat itu juga begitu. Jadi Anda benar-benar dituntut. Tapi kalau modelnya penugasan, Anda punya waktu kurang lebih minimal 3 hari, biasanya 3 sampai 1 mingguan, sehingga Anda punya waktu untuk membaca referensi-referensi yang harus Anda baca terlebih dahulu sebelum menulis gitu. Terkait dengan itu gitu ya, makanya untuk ujian mid dan UAS nanti akan selalu dalam bentuk tugas gitu. Nah, model seperti ini juga akan melatih Anda menulis secara ilmiah, karena nanti akhir daripada proses belajar mengajar di perguruan tinggi, khususnya Anda yang sarjana gitu ya, mahasiswa sarjana itu harus menulis skripsi yang banyaknya kurang lebih itu 40 halaman. Sehingga dengan model seperti ini Anda akan terlatih itu bagaimana mengemukakan pendapat, bagaimana menuliskan pemikiran-pemikiran yang Anda sampaikan lewat tulisan berdasarkan dari referensi yang Anda baca. Anda harus belajar bagaimana membuat sitasi, membuat bibliografi atau daftar pustaka dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat penting gitu. Makanya setiap tugas yang saya berikan saya selalu sampaikan instruksinya adalah kerjakan sesuai dengan dalam bentuk paragraf, kemudian buatlah sitasi atau bibliografi sesuai dengan standar ilmiah dan lain sebagainya. Itu dalam artian bahwa Anda dituntut untuk mempersiapkan diri untuk bisa menulis secara ilmiah agar nanti pada saat menulis skripsi itu sudah tidak kaget lagi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bahan bacaan ya. Saya ingin menekankan gitu, bahwa kuliah di program studi sastra Inggris ya di jurusan sastra itu tidak bisa Anda dituntut untuk lebih banyak membaca buku. Jadi novel saja kalau Anda sudah kelas 5
Anda sudah semester 5 itu ya minimal sudah membaca ya katakanlah 10 novel lah, katakanlah seperti itu. Ya, dengan demikian Anda tidak akan bingung lagi karya siapa yang akan Anda jadikan sebagai subjek penelitian atau objek penelitian. Kemudian Anda juga akan semakin siap gitu ya dengan teori-teori yang harus Anda gunakan di dalam menuliskan skripsi. Karena jurusan sastra itu tidak ada hal lain gitu ya selain kegiatan membaca dan menulis. Karena itu membaca menjadi salah satu penekanan yang ingin saya sampaikan di dalam perkuliahan yang saya ajar ya, terutama mata kuliah teori. Karena itu referensi yang saya gunakan ya itu sangat bervariatif gitu ya. Anda bisa sebenarnya kalau materi kuliah semuanya Islamic Gender Studies gitu ya, Anda bisa mencari di Google Scholar gitu ya, sesuai dengan tema gender studies atau gender gitu saja itu nanti akan banyak keluar gitu ya, ratusan mungkin ribuan atau mungkin jutaan gitu ya bacaan-bacaan yang terkait dengan tema ataupun topik itu. Sehingga saya kira sekarang tidak ada lagi alasan, Pak, saya tidak menemukan buku tentang ini atau saya kesulitan mencari referensi tentang ini. Saya kira itu tidak bisa menjadi alasan karena sekarang dengan adanya smartphone, dengan adanya akses internet itu kita semakin mudah gitu ya untuk belajar. Selanjutnya ya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas yang sudah Anda kerjakan. Anda bisa melihat share screen saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi di dalam share screen itu sudah ada pekerjaan mahasiswa yang mengerjakan tugas-tugas yang sudah dikumpulkan di Google Classroom. Ini sudah ada beberapa yang saya berikan nilai atau grade. Anda mungkin sudah melihatnya gitu, tapi masih ada yang belum selesai, masih mungkin separuhnya ya, belum selesai saya koreksi. Jadi saya koreksi, saya baca satu persatu, saya pahami bagaimana Anda menyampaikan pendapat, bagaimana Anda menuliskan sitasi, bagaimana Anda apakah menulis paragrafnya itu berdasarkan asumsi Anda pribadi atau Anda menggunakan referensi dan lain sebagainya, itu saya bisa lihat di situ sehingga saya memberikan penilaian sesuai dengan apa yang Anda kerjakan ya. Kemudian saya juga bisa ngecek mana yang terlambat mengerjakan, mana yang tepat waktu dan lain sebagainya. Dan sekali lagi sebenarnya Anda mengerjakan tepat waktu atau tidak tepat waktu karena setiap tugas saya kasihkan dalam waktu 1 minggu, tapi kalau Anda masih telat jadi nanti ada poinnya tersendiri gitu. Kalau Anda mengerjakan tepat waktu itu nilainya akan maksimal. Tapi kalau Anda mengerjakannya telat meskipun itu bagus ya tetap akan ada penaltinya begitu ya. Seperti itu. Sehingga di sini ada beberapa catatan gitu, yang telat siapa, yang tidak mengerjakan juga siapa, itu ada semua. Ini semuanya Vina Anggra ini tidak mengerjakan. Saya tidak tahu ini alasannya kenapa tidak ada konfirmasi sampai sekarang gitu ya. Apakah mengikuti mata kuliah ini atau tidak dan lain sebagainya. Jadi di sini sudah ada keterangan graded ini berarti sudah saya berikan penilaian ya. Anda bisa cek di email atau di akun Anda ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang perlu Anda pahami juga gitu ya di dalam mata kuliah Islamic Gender Studies ini ini nanti terkait juga dengan mungkin penulisan skripsi jika Anda tertarik untuk meneliti tentang bagaimana
feminisme atau konsep feminisme dalam sastra, atau gender dalam sastra, atau terkait isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan perempuan gitu ya. Jadi Anda bisa menjadikan pemahaman atau pengetahuan tentang Islamic Gender Studies ini sebagai rujukan gitu ya di dalam menuliskan skripsi Anda nanti gitu. Itu terkait tugas ya, terkait tugas Islamic Gender Studies. Jadi yang belum mengerjakan ini Vina, silakan kalau memang Anda masih mengikuti perkuliahan ini gitu ya. Kalau sampai nanti final Anda tidak mengerjakan, jadi nilainya akan otomatis D gitu ya. Jadi poinnya 35 kalau tidak salah itu. Kalau tidak ada tugas yang dikumpulkan di sini begitu ya. Itu. Nah, kemudian nilai-nilai tugas ini nanti ada yang masuk meet gitu ya. Kemudian yang Anda menjawab secara langsung gitu ya, itu mungkin masuk dalam nilai tugas di kolom Excel gitu. Makanya partisipasi di dalam kelas ataupun di Zoom gitu ya, itu sangat-sangat penting gitu ya. Karena di situ saya bisa mengukur bagaimana kesungguhan Anda di dalam belajar ataupun mengikuti materi kuliah ini. Ya. Baik, saya lanjutkan terkait materi kuliah Islamic Gender Studies. Jadi sebelum Meet saya sudah menerangkan tentang konsep dasar feminisme, pengertian dan sejarah feminisme. Kemudian sedikit menyinggung tentang bagaimana Islam menempatkan kaum perempuan di dalam masyarakat Muslim gitu ya, bagaimana sejarahnya gitu ya, kaum perempuan di dalam Islam dan lain sebagainya ya. Nah, saya sekarang ingin menerangkan tentang bagaimana gender studies ini kaitannya dengan sastra ya. Jadi kalau di mata kuliah teori sastra atau Introduction to Literature, pengenalan sastra gitu ya, saya sudah menerangkan tentang keterkaitan antara masyarakat dengan karya sastra. Jadi berkali-kali saya sampaikan bahwa sastra itu adalah gambaran atau cerminan atau interpretasi, hasil interpretasi dari kejadian sosial gitu. Oleh karena itu karya sastra sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau di dalam masyarakat itu terjadi dinamika sosial gitu ya, kemudian ada seorang pengarang gitu ya yang menulis sebuah karya sastra, itu umumnya gitu ya itu akan terefleksikan di dalam karya sastra mereka. Ya, kalau kita melihat beberapa karya sastra, terutama di Amerika gitu ya, itu sangat-sangat up to date ya. Jadi isu-isu kontemporer yang terjadi hari ini itu sebulan 2 bulan kemudian itu sudah langsung keluar di dalam karya sastra begitu. Berbeda di Indonesia. Di Indonesia itu sangat lambat. Saya kurang paham kenapa ini terjadi, tetapi kemungkinan karena memang jumlah penulis di Amerika itu memang jauh lebih banyak persentasenya dibandingkan dengan di Indonesia. Karena di Indonesia itu tingkat daya baca aja masih rendah gitu, apalagi tingkat menulis begitu ya. Jadi itu bisa dipahami karena memang membaca itu ada relevansinya dengan kegiatan tulis-menulis. Semakin banyak pembaca, ya akan mendorong banyak penulis juga. Karena dari membaca itulah orang atau masyarakat akan terdorong juga untuk menulis. Gitu. Kalau di Amerika,
ya dalam setahun itu bisa mungkin jutaan buku gitu yang diterbitkan. Tapi kalau di Indonesia dengan jumlah penduduk yang 260 juta itu, paling jumlah buku yang diterbitkan dalam setahun itu hanya ratusan. Ya, jadi sangat kontras gitu dengan apa yang terjadi di Amerika. Oleh karena itu, kekuatan ataupun fungsi karya sastra di negara-negara barat itu sangat besar ya. Karena di musim dingin itu biasanya masyarakat akan lebih banyak di rumah dan disitulah waktu yang tepat untuk membaca. Nah, berbeda dengan di Indonesia karena budaya kita adalah budaya apa namanya chatting society ya kalau tidak salah istilahnya itu atau talking society gitu ya. Budayanya budaya ngerumpi gitu. Jadi waktu luangnya itu kalau kita lebih banyak dihabiskan untuk apa namanya ngobrol ngalor ngidul dan lain sebagainya gitu, bukan membaca buku ya. Jadi itu, dan tantangan sekarang juga karena ada smartphone gitu ya, jadi waktu luangnya lebih banyak di smartphone. Itu juga jadi tantangan terberat bagi kita jurusan sastra Inggris gitu ya, terkait dengan budaya ataupun meningkatkan minat baca kita. Nah, saya ingin menggambarkan juga ini terkait dengan kenapa di Amerika itu isu-isu sosial yang digambarkan di dalam karya sastra itu sangat up to date ya. Karena mungkin ya tadi itu pengaruh jumlah persentase penulis yang sudah begitu banyak gitu ya. Kemudian tema-tema di dalam karya sastra itu sudah sangat variatif. Kemudian yang kedua itu terkait dengan demokratisasi. Jadi kalau di Amerika itu mengkritisi pemerintah, mengkritisi apa namanya sosial politik itu hal biasa gitu ya. Artinya bukan dianggap sebagai suatu kejahatan. Tapi kalau di Indonesia mengkritik pemerintah itu dianggap sebagai apa namanya pembangkangan atau dianggap sebagai suatu kejahatan gitu. Nah, itu sangat-sangat berbeda. Karena itu karya sastra di Amerika itu sangat relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Sementara di Indonesia itu mungkin ada sih yang mengkritisi tentang pemerintah, tapi mungkin 100 tahun kemudian itu baru digambarkan. Nah, dari situ juga sebenarnya itu sudah bisa kita membandingkan bagaimana pola pikir orang Barat dan bagaimana pola pikir orang Timur begitu ya. Kalau orang Barat, Amerika khususnya, itu berpikirnya 100 tahun ke depan. Jadi apa namanya film-film itu kan menggambarkan imajinasi bagaimana orang hidup di bulan, bermigrasi ke bulan gitu ya. Itu kan belum terjadi. Meskipun sekarang sudah ada upaya ke sana gitu ya. Nah, sementara itu di Indonesia khususnya di timur gitu ya, di timur khususnya di Indonesia itu berpikirnya itu masih 100 tahun di belakang. Karena itu film-film itu masih menggambarkan kan tokoh-tokoh ataupun kejadian-kejadian zaman kerajaan gitu, kemudian zaman penjajahan dan lain sebagainya. Jadi 100 tahun yang di belakang itu baru digambarkan sekarang. Gitu. Film-film ataupun karya sastra yang mengungkap ataupun utopis ya, sifatnya utopis, sesuatu yang belum terjadi, tapi punya imajinasi bahwa suatu saat akan terjadi, itu masih sangat langka di Indonesia ya. Kalaupun relevan dengan kondisi sosial ya biasanya itu hal-hal yang sederhana seperti kehidupan seorang tokoh gitu ya, kayak di apa namanya karyanya Habibur Rahman El-Shirazi itu ya sering menggambarkan tokoh utamanya yang sedang kuliah gitu ya, sedang di pesantren gitu. Andrea Hirata juga seperti itu, ketika tokoh utamanya sedang sekolah, tinggal di pelosok desa. Ya, itu memang relevan gitu ya dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat mereka. Tetapi kalau karya sastra yang bersinggungan sebenarnya mengkritisi tentang kebijakan pemerintah, tentang penyelesaian persoalan ekonomi gitu semuanya, itu masih sangat langka. Bagaimana pemerintah
menyelesaikan krisis ekonomi karena COVID-nya itu menjadi tantangan tersendiri buat sastrawan begitu ya. Meskipun kita belum melihat gitu ya karya sastra yang berani menyinggung tentang kebijakan pemerintah khususnya di Indonesia. Kecuali MH ya, MH Ainun Najib itu dalam orasi-orasi budayanya gitu ya, di dalam syair-syair Kiai Kanjeng gitu ya, saat pentas itu memang banyak sebenarnya menyinggung isu-isu yang terjadi di dalam pemerintahan. Tetapi ya itu selalu saja gitu ya, geraknya MH ini dibatasi, tidak diliput di media seperti televisi nasional dan lain sebagainya ya. Kalau zaman dulu memang ada sebenarnya W.S. Rendra itu menuliskan syair-syair atau puisi yang mengkritisi pemerintah. Tapi kita tahu bahwa W.S. Rendra ini beberapa kali dipenjara, kemudian pementasannya dilarang dan lain sebagainya ya. Termasuk kalau buku-buku ya bukunya Pramudia Anantatur gitu ya, kemudian ya karya-karyanya W.S. Rendra juga pernah dibredel begitu ya, termasuk majalah Tempo yang pada zaman itu oleh pemerintah Orde Baru itu dianggap subversif gitu ya, atau melanggar SARA ya. SARA itu suku, ras dan agama ya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu dinamika sosial politik yang disampaikan di dalam karya sastra Indonesia itu memang masih sangat terbatas, belum banyak yang mengungkap isu-isu kontemporer terkait dengan pemerintahan, terkait dengan ketimpangan sosial dan ekonomi begitu yang ada di masyarakat kita. Nah, ini saya kira menjadi tantangan kita sebagai sarjana ataupun peneliti di bidang sastra di Indonesia gitu ya, bahwa kalau kita membandingkan antara sastra di Indonesia dengan di Barat itu memang masih jauh dari harapan. Nah, mudah-mudahan kita sebagai calon kritikus gitu ya itu bisa membaca peluang ini gitu ya, untuk mendorong sastrawan-sastrawan muda, sastrawan-sastrawan baru yang nanti lahir untuk lebih berani mengungkap fenomena-fenomena sosial yang up to date, terutama terkait dengan ketidakadilan, terkait dengan kemanusiaan gitu ya. Nah, isu-isu sosial ini sangat-sangat penting karena disitulah fungsi sastra sebagai dulce et utile ya, jadi sebagai penghibur sekaligus sebagai moral force gitu ya, kekuatan moral untuk merubah masyarakat itu benar-benar bisa terwujud gitu. Nah, karena karya sastra itu sangat relevan dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat ya, makanya Anda juga sebagai mahasiswa di jurusan sastra harus banyak membaca. Sekali lagi, membaca ini menjadi kunci utama gitu ya di dalam kesuksesan Anda belajar di program studi sastra Inggris ya. Jadi sekali lagi silahkan gitu ya membaca buku sebanyak-banyaknya terkait dengan juga dengan gender dan isu-isu perempuan yang ada di Indonesia. Baik, sementara sampai di situ ada pertanyaan, dipersilakan. Pak, mau nanya. Nih, betul. Halo? Ya, Irvin. Ada yang mau tanya? Mau nanya, di Amerika. Ya, silakan. Di Amerika dan Indonesia itu kenapa ya, Pak? Maksudnya isu-isu yang sosial politiknya lebih berani diangkat itu, maksudnya orang Amerika itu lebih berani gitu daripada orang Indonesia. Di Indonesia dan di Indonesia kenapa ya selalu dibatasi gitu ya, Pak? Terima kasih. Ya, oke, Irvin. Ya, jadi karena memang kita kan awal mulanya
sosiopolitik di masyarakat Indonesia kan dari kerajaan ya. Kerajaan yang memang secara budaya itu lebih mengunggulkan pada figur gitu ya. Kemudian sistem otoritarian gitu ya, atau sistem kekuasaan absolut gitu itu ya masih melekat di masyarakat kita, sehingga sistem kebebasan demokrasi yang sesungguhnya itu memang belum bisa seutuhnya terjadi. Contohnya di Indonesia itu ya begini. Kalau kita tinggal di Australia, kalau kita melihat televisi ABC ya, ABC Australia, atau kita bisa melihat streamingnya juga online itu. Di situ debat-debat politik antara parlemen dengan pemerintah atau perdana menteri itu hal yang biasa gitu. Karena itu memang tugasnya anggota parlemen itu adalah mengkritisi kebijakan pemerintah gitu. Jadi mereka itu digaji oleh rakyat, itu memang tugasnya untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh negara itu sendiri. Ya. Tetapi di Indonesia ini kan lucu gitu ya. Kadang kalau ada anggota DPR MPR yang kritis, itu malah justru dianggap sebagai tokoh yang antagonis gitu ya. Termasuk Amin Rais gitu ya. Amin Rais sebagai sebagai dosen, sebagai aktivis gitu ya. Itu di beberapa kalangan masyarakat yang dalam tanda kutip tidak terdidik gitu ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang jelek, padahal gitu ya. Padahal tugas dia sebagai ketua MPR itu memang harus seperti itu. Dan kalau di Australia ya, yang pernah saya tinggal di sana itu, kalau ada anggota parlemen yang mengkritis ya itu dianggap hal biasa gitu, karena itu memang tugas mereka. Tapi di Indonesia kan berbeda. Di Indonesia itu kalau semuanya fadlizon gitu, mengumumkan pendapat apa itu langsung diserang gitu ya. Karena memang ya sekarang saya melihat gitu ya, pemerintah sekarang ini menggunakan sistem disebutnya dengan buzzer gitu ya, di media teknologi, sehingga kalau ada tokoh gitu yang mengkritisi kebijakan pemerintah itu akan langsung diserang habis-habisan dengan kata-kata yang kasar, dengan menguras emosi dan lain sebagainya. Sekarang makanya media sosial itu sudah tidak netral lagi gitu ya. Bahkan Facebook beberapa saat yang lalu itu meminta maaf gitu ya, karena konten-konten terkait dengan Palestina itu dihapus gitu ya. Jadi itu karena memang media sosial itu ya sudah tidak netral lagi gitu, karena yang menguasai adalah orang-orang Zionis atau orang-orang Yahudi gitu ya, yang memiliki Facebook siapa, yang memiliki Instagram siapa, itu kan semuanya dari sana. Termasuk ya Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara, ini kan juga sudah dibuat oleh mereka sedemikian rupa. Makanya kalau kita mencari di Google Map, Palestina itu sudah tidak ada lagi, karena mereka ingin menghilangkan jejak gitu. Mereka ingin menghilangkan jejak sejarah gitu, bagaimana orang-orang Yahudi datang ke Palestina untuk mencari tempat tinggal karena di Jerman diusir dan lain sebagainya begitu. Mereka ingin menghilangkan itu, dan sekarang negara yang ada justru dianggapnya adalah Israel. Ya, Palestina malah justru dihilangkan. Ini kan suatu upaya kejahatan sistematis yang luar biasa sebenarnya secara kemanusiaan, dan itu sebenarnya sudah dituliskan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi bagaimana sikap orang-orang Israel dalam kehidupan itu di dunia itu sudah digambarkan sedemikian rupa ya. Jadi ini semakin memperkuat kita juga bahwa Al-Qur'an itu benar-benar suatu kitab yang membawa kebenaran. Jadi apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an sekarang sudah kita bisa buktikan itu terjadi di dalam kehidupan kita ini gitu ya. Nah,
Itu makanya kebebasan yang terjadi di Barat ya itu melahirkan penulis-penulis gitu ya yang sangat-sangat relevan gitu ya, menggambarkan kondisi sosial politik yang terjadi di dalam masyarakatnya gitu. Nah, kalau di Indonesia ya karena memang demokratisasinya ini baru gitu ya, masyarakatnya belum siap ya, sehingga penulis-penulis itu masih mikir-mikir itu kalau mau menulis tentang kebobrokan pemerintahan atau mengkritisi pemerintahan itu masih belum berani. Itu Irvin ya. Jadi karena demokratisasi itu atau sosio budayanya yang belum siap dengan sistem demokrasi, sehingga banyak penulis yang tidak berani mengungkap hal-hal terkait dengan hal-hal yang bersifat sensitif gitu, terutama terkait dengan kekuasaan atau pemerintahan. Baik, Ada Pak, yang terima kasih. lain? Silakan. Silakan kita diskusi saja kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini ada sudah bergabung 35 mahasiswa. Ada yang mau bertanya? Sejauh ini belum, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sementara untuk pertemuan ini cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Sekali lagi tolong Anda banyak membaca dan kita harusnya di perkuliahan ini lebih banyak diskusi saja ya. Karena semakin banyak bacaan yang Anda baca, kemudian kita diskusi, itu pengetahuannya akan lebih mudah tertanam gitu ya, mudah diingat gitu ya. Tapi kalau saya menyampaikan terus gitu ya tanpa ada imbal balik diskusi, nanti yang pinter cuma saya gitu. Jadi tolong Anda sebagai mahasiswa sekali lagi banyak membaca, karena dari bacaan itulah akan banyak inspirasi yang insya Allah akan memberikan kemanfaatan dalam kehidupan kita. Baik, saya kira pagi hari ini kita cukupkan dulu gitu ya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.